Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, kali ini kita akan coba membuat ya. Oke, ini adalah review ya, review dari mata kuliah UI UX Design, gitu ya. Nah, kita akan coba mereview, mengulangi gitu ya. Salah satu study case ya untuk membuat desain ya dari benchmarking gitu ya, benchmarking sebuah desain. Baik, pertama adalah kita create new design file gitu ya. Oke, kita klik new ya design file. Oke, kemudian kita tekan F ya di canvas ya, kemudian kita pilih frame-nya apa gitu ya. Nah, kemudian kita pilih iPhone 16 Pro Max aja ya. Kemarin kita sudah ya Android Compact gitu ya, kita sudah coba. Kemudian sekarang kita coba membuat iPhone 16 Pro Max. Oke, diklik. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba cari gitu ya gambar yang digunakan untuk benchmarking ya. Kebetulan saya sudah taruh di foldernya gitu ya. Ini ya, kita copy saja. Kemudian ya paste di sini. Oke, baik. Setelah itu kita cropping gambar ini ya. Kita cropping gambar ini. Klik, kemudian kita pilih crop image. Ya, kemudian kita pilih desain yang tengah saja. Ya, kita pilih desain yang tengah. Ya. Kemudian kita crop lagi ya, yang ini. Oke, kita ambil yang tengah saja karena kita ingin mencontoh UI UX ya untuk desain yang tengah ini. Ya, kalau sudah di close, nah kemudian kita letakkan desain ini di frame kita ya, kita letakkan disejajarkan seperti ini. Ya, kemudian kita ya rubah ukurannya. Nah, coba kita lihat, pastikan ya. Oke, dia sejajar ya. Jadi yang bagian atas ini dengan ini sejajar gitu ya. Kemudian yang bagian bawah ya dia juga sejajar seperti itu. Oke, seperti ini ya. Baik, selanjutnya teman-teman bisa melihat ya. Sebentar, saya kasih nama file dulu ya, misalkan latihan 3 update. Nah, seperti tadi ya. Kemudian pastikan teman-teman mengeluarkan penggarisnya seperti ini, rulernya ya, rulernya ditampilkan. Caranya gimana? Klik file, view, kemudian klik rulers ya, pastikan ini tercentang dengan baik gitu ya. Kalau sudah, akan ada tampilan seperti ini ya, bagian atas ini rulernya, penggarisnya ya, sebelah kiri juga ini adalah rulernya. Kalau sudah, kita tarik garis misalkan seperti ini ya, dari atas, lihat. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat apakah sudah lurus gitu ya garisnya. Kalau belum, ini kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, kita sudah sama ya. Kemudian tarik lagi dari sini, klik, geser, tahan ya, geser ke bawah. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah sama. Nah, ternyata kurang sedikit ya. Oke, kurang sedikit. Oke, kalau sudah ya, ini fungsi rulernya ya. Oke, kalau sudah ya, kita samakan dulu background dari desain kita ya. Klik file ya, pilih layer iPhone. Nah, layer ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nih, sebelah sini adalah propertiesnya. Oke, fill ya, klik fill. Kita mau rubah warna backgroundnya. Kemudian pilih color picker ya. Kemudian pilih warna yang ada di benchmark ya, desain benchmark kita, diklik. Nah, sekarang sudah sama, kita close. Oke, warnanya sudah sama ya, ini dengan yang ini gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Coba bagian dari atas dulu ya, kita coba tambahkan notification bar ya. Caranya ini gimana ya, kita pilih asset
ya, kemudian kita searching di iOS ya, dia kebetulan masuknya di iOS. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada namanya status bar ya. Nah, kemudian pilih status bar iPhone ya, diklik insert instance. Nah, kemudian diletakkan di posisi yang pas gitu ya, di zoom ya biar terlihat detailnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian lagi-lagi sama ya, kita tarik garis bantu dari ruler, lihat posisinya segini tingginya gitu ya. Oke, berarti kita arahkan tingginya seperti itu. Nah, tinggal kita atur. Oke, seperti ini ya berarti ya tingginya, kemudian tinggal kita tarik saja bagian bawahnya seperti ya, kemudian bagian kanannya juga ya, sehingga dia bisa pas gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kurang pas berarti tinggal geser saja seperti ini ya. Nah, geser. Nah, ini juga tinggal geser ya. Oke, kemudian nah kemudian kita pilih apa? Pilih background, ini kan masih putih ya, kita rubah ini fill ya, fillnya kita ganti ini ya, ini library kita ganti custom, kemudian color picker lagi ya. Oke, ambil warna background di sini, klik. Jadi sekarang sudah sama gitu ya, jadi sudah sama ya dengan desain benchmarking kita. Warna sudah sama ya, time-nya sudah sama. Oke, ini saya sesuaikan sedikit, kita sesuaikan sedikit ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, oke. Nah, sekarang nah, ini ada jarak, ada margin ya, kanan kiri ini ada margin. Nah, kita akan coba buat marginnya dulu. Yang paling mudah kita buat ellipse-nya ini dulu ya, buat ellipse-nya ini dulu ya. Oke, baik. Cara buat ellipse sama ya, posisinya di sini berarti kita tarik garis, tarik rulernya ya, disesuaikan posisinya, kemudian tarik lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini posisinya udah sama. Nah, kemudian kita buat kotak ya, pilih rectangle di sini ya, kemudian kita buat kotak. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, oke. Nah, kemudian kita geser ke tengah kotak ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ya ini artinya di center nih. Nah, ini kan kanan, center. Nah, ini tengah gitu ya. Bisa juga kalau tidak mau manual, klik ini ya, alignment di tengah, kanan, kiri. Oke. Nah, kalau sudah ya, berarti kita sepakat ya, kita gunakan margin ya, jaraknya seperti ini. Yang ini juga sama, kanan kiri. Oke, baik. Setelah itu kita sesuaikan dulu ya warna isinya, berarti fillnya warna putih ya. Oke, kita pilih fill ya, diklik objeknya, rubah warnanya color picker gitu ya, kemudian pilih warna putih. Oke, kemudian klik tempat lain. Nah, seperti ini. Kemudian diklik objeknya lagi, kita buat dia melengkung ya. Itu ada di mana? Diklik objeknya, lihat di sebelah kanan di appearance, di sini ada corner radius, masukkan saja 50. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuknya sudah sama nih ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan, kita buat yang boleh mau yang teks dulu atau yang ini, yang objek yang hijau dulu ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita tambahkan ruler yang sebelah kiri dan ruler yang sebelah kanan, tarik dari sini. Nah, artinya biar supaya ke bawahnya sama semua. Nah, ini lepaskan sini ya. Nah, ini kan sama nih. Ya, sejajar. Kemudian tarik lagi sebelah kiri. Nah, tarik sebelah sini ya. Oke. Jadi kanan kiri dia marginnya sejajar gitu. Nah, kemudian setelah itu kita create ya yang hijau ini, misalkan tarik lagi, sesuaikan tingginya ya. Oke, kemudian tarik lagi, sesuaikan lagi. Nah, gitu, tinggal kita buat kotak lagi. Oke. Nah,
kalau kita khawatir ini pas atau tidak, kita zoom ya, zoom terus ya, zoom terus. Oke, berarti ini sudah pas ya di titik ini, berarti aman ya. Coba kita lihat di bagian bawah apakah sudah pas titiknya. Nah, sudah pas ya. Nah, jadi kita meng-create kalau UI UX design itu harus presisi gitu ya. Makanya kita zoom gitu ya, untuk mengetahui bahwa titik ini adalah titik yang sangat presisi seperti itu. Nah, kalau sudah kita kasih corner radius, misalkan kita masukkan 20 misalkan. Oke, kira-kira kurang nggak? Kalau kurang tambah lagi, misalkan 30. Coba kita lihat kelebihan atau kurang. Oke-nya sepertinya kita turunkan sedikit corner radiusnya 25 misalkan. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita sama berubah warnanya, fill-nya ya. Klik objek, kemudian di bagian fill kita rubah warnanya menjadi ya hijau. Color picker ya, arahkan ke sini, klik ya, close. Nah, sekarang kita punya warna yang sama ya, warna yang sama nih ya. Oke, setelahnya kita buat bagian atas hello tutor ya, kita ambil. Oke, ambil bagian atas ya. Oke, kemudian ambil bagian bawah biar agar kita tahu ketebalannya, kita zoom. Oke, kita detailkan seperti ini ya. Oke, ukurannya seperti ini. Jadi kita buat teks yang mana, opsi teks. Nah, toolsnya di bagian toolbox itu ada di tengah ini ya, teks. Klik teks. Kita klik di bagian frame gitu ya, kemudian pilih kita ketikkan hello hello misalkan ya, Sarah misalkan, hello Sarah gitu. Oke, kemudian hello Sarah ini kita letakkan di posisi yang sudah disiapkan seperti ini ya. Oke, kemudian di klik objeknya, kemudian di bagian properties kita masukkan ukurannya ya, ukurannya sebagai contoh misalkan ini ukurannya ya, fontnya adalah inter, kemudian regular ya, fontnya nilai 17. Nah, kita naikkan misalkan 25 misalkan. Oke, coba kita cek udah pas belum. Nah, kalau 25 ya. Oke. Kalau kurang ditambahkan misalkan 30. Oke. Nah, kayaknya terlalu besar ya. Oke, kita kurangi misalkan ya, jadi 25 lagi coba. Tapi dibuat tebal ya. Oke, regularnya diganti dengan bold misalkan gitu ya. Hello Sarah misalkan. Oke, seperti ini ya. Oke, lebih kurang seperti ini. Oke, kalau kurang tebal lagi kita tambahkan ukurannya tadi ya, 25 jadi 26 atau 27 ya, di zoom, diletakkan dengan presisi. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita buat yang bawah ya, 10 tasks are pending ini kita create, tarik lagi dari atas ya, kemudian tarik ke bawah dari ruler yang ada. Oke, seperti ini. Oke, kemudian tarik lagi ke bawah. Oke, nah, jadi kita buat semirip mungkin ya dengan contohnya. Klik teks ya, klik teks, kemudian kita buat, diklik saja di canvas di frame ya, 10 tasks are pending. Oke, 10 tasks are pending. Oke, kita klik kemudian pilih tipografi, boldnya kita jadikan reguler saja ya, kemudian ukurannya kita rubah ya. Oke, mungkin sekitar ini ya. Oke, kemudian kita letakkan di posisi yang sama
Oke, seperti ini. Nah, hanya saja mungkin ya sedikit perbedaan, misalkan agak kurang pas, mungkin jenis fontnya ya berbeda gitu. Tapi sebisa mungkin kita cari yang mirip dengan font yang ada. Oke, nah kalau sudah ya 10 toss or pending. Oke. Nah, ini mungkin kita rubah jangan reguler, kita tebalkan sedikit. Reguler diganti dengan semi bold atau medium, medium mungkin ya. Kemudian warnanya kita samakan dengan contoh ya, klik fill ya, color picker, kemudian ambil warna di sini, kita zoom ya, warna di sini kita ambil. Oke, kalau sudah kita close. Nah, seperti itu ya. 10 toss or pending ya. Nah, disesuaikan ya, semakin detail semakin bagus. Coba saya tambahkan 17 ya, 18 mungkin. Oke, misalkan seperti ini. 10 toss or pending. Oke, kecilin sedikit ya, seperti terlalu besar. Ya, karena ini sepertinya jenis fontnya agak sedikit berbeda. Oke. Oke, kalau sudah ya paling tidak mendekati contohnya. Oke, kalau sudah tambahkan icon search. Tambahkan icon search ya, teman-teman bisa pilih ya di asset ya, tinggal searching di search all libraries dengan kata kunci search. Oke ya, cari saja yang paling mirip kira-kira, misalkan ini gitu ya, klik insert instance. Nah ini ya, kemudian kita arahkan, lagi-lagi kita tarik rulernya untuk mengetahui ukurannya, tarik lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, di zoom berarti kita perkecil, tekan shift jangan lupa supaya ukurannya pas gitu ya, enggak berubah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita samakan warnanya ya, kita letakkan secara proporsional, kemudian kita samakan warnanya. Lihat propertiesnya sebelah kanan. Oke, ini ya, selection color, diklik, custom, kemudian color picker, lagi-lagi yang sebelah sini di zoom ya, misalkan kita ambil ini, klik, kemudian di close, scroll ke belakang. Oke, sudah ya. Oke nya kita buat lebih grey ya mungkin ya. Coba kita rubah lagi warnanya. Sedikit kita sesuaikan agak lebih muda sedikit. Oke, ya. Kita buat lebih mudah sedikit. Oke. Gitu ya. Nah, lebih oke lah gitu ya. Nah, kemudian kita buat teks lagi, ini duplikat aja, diklik Ctrl D duplikat. Kemudian digeser ke sini. Ya. Oke. Type here gitu ya. Dirubah. Type here. Oke, type here ya, sama. Oke, sesuaikan. Oke, gitu ya. Kemudian dirubah warnanya mungkin lebih terang gitu ya, lebih terang. Nah, seperti itu ya. Oke, type here ya, atau color picker lagi juga boleh gitu ya. Ya, kalau mau kira-kira langsung, tapi kalau enggak bisa color picker lagi seperti ini. Oke, kita habis color picker. Oke, seperti ini ya. Type here ya, mungkin kita oke. Kalau sudah, oke, kita coba buat bagian avatarnya ya. Avatarnya kita coba buat ya, tinggal dibuat lingkaran, ellipse, jangan lupa tekan shift ya supaya ukurannya sama ya. Nah, kalau sudah,
kita tarik garis dulu biar pas, klik, geser, nah seperti ini ya. Sorry, ini ya, dan tarik lagi garis biar pas. Oke, kemudian ini kita pindahkan ke sana. Nah, kita pindahkan. Nah, gitu ya. Oke, coba kita paskan yang bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini ya, kita paskan ke garis ini ya. Oke, sekarang ini kita tarik, shift, tekan, geser. Nah, lepas. Oke, sudah sama ya. Oke, scroll ke belakang. Oke, kalau sudah ya, teman-teman bisa cari gambar ya untuk mengganti gitu ya icon profile picture ini ya. Sebagai contoh kita searching misalkan ya, itu adalah profile picture yellow misalkan seperti itu ya. Nah, klik images atau person ya, background yellow. Oke ya, misalkan saya mau masukkan, oke, yang mana ya? Oke, misalkan saya coba masukkan yang ini ya. Oke, saya tinggal klik. Oke, yang ini ya. Oke, berarti klik kanan ya, klik kanan, open image in new tab. Oke, nah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita download ini ya, Ctrl S, save ya, kita save. Nah, gitu ya. Setelah kita download, nah kita cropping dulu. Jadi yang diambil adalah bagian kepalanya saja gitu ya, kita cropping. Jadi jangan kotak ini, nanti bentuknya kurang pas gitu ya. Nah, ini ya caranya. Setelah kita download, kita buka foldernya, kita buka filenya, klik kanan, kemudian pilih edit with photo ya, edit with photo. Oke, kemudian kita buka filenya, nanti kita atur gitu ya. Nah, ini ya, ukurannya adalah ya, kita klik dulu free, atau kalau misalkan nggak ada, coba cari di sini adalah button edit gitu ya, klik free. Kemudian pilih square, square itu kotak ya. Nah, kotak seperti ini, kemudian diambil bagian kepalanya saja seperti ini. Nah, gitu ya, bagian kepalanya saja. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah di save ya, misalkan saya kasih nama yang lain ya, bebas aja namanya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita close, nah kita buka lagi Figma-nya. Oke, kalau sudah ya, kita klik gambar ini, shape ini, shape yang bentuknya lingkaran ini, kita klik, kita ganti dengan gambar. Kita fill, kita isi dengan gambar. Nah, di bagian fill, ini kan fillnya warna abu-abu ya, diklik abu-abu ini. Nah, kemudian kita ganti yang ini nih, icon ini, namanya image ya, kemudian klik upload from computer. Nah, pilih image yang tadi kita buat, diklik saja, kemudian open. Nah, kalau sudah close ya, di close, nah dia udah jadi ya, hello Sarah. Nah, ini si Sarah nih ya. Oke, kalau sudah ya, nah, ini kan jadi menarik tuh ya, karena kita menggunakan warna yang sesuai dengan desain awalnya ya, desainnya seperti itu. Oke, kalau sudah ya, oke, di bagian React Native teman-teman bisa lanjutkan. Misalkan kita tarik lagi garis ya, kemungkinan besar ini fontnya ukurannya sama nih, kemungkinan besar kita duplikat saja yang ini, klik kemudian Ctrl D, duplikat ya, kita geser ke bawah ya. Oke, seperti ini ya. Teman-teman boleh mau ngepas pakai tarik garis lagi dari sebelah kiri gitu ya, tapi kalau mau langsung juga perkiraan boleh juga. Misalkan sini kita ganti tulisan adalah React Native Learn, React Native Learn ya.
Oke, sebagai contoh jaraknya sekitar ini gitu ya. Kemudian kita ganti teks ini dengan warna putih, klik fill ya, kemudian klik color picker atau langsung aja pilih ini ya putih, atau bisa ini pilih langsung dari sini, bisa juga di ujung sini ya putih. Oke, close. Nah gitu ya, React Native Learn gitu ya. Kemudian ada John and Camilla ya, kemungkinan besar sih teksnya kemungkinan besar ya itu ukurannya sama dengan yang 10,000 sama type here ini. Jadi kita duplikat saja ya, Ctrl D, kemudian kita geser ke bawah ya. Caranya juga sama, tarik dari atas ke bawah ya, kemudian digeser ke sini. Nah, lihat dia sejajar dengan React Native juga ya. Oke, kemudian kasih warna putih ya, fill putih. Nah gitu ya, di edit John and Camilla. Oke, seperti ini ya, John and Camilla. Kita tarik ke atas sedikit. Nah seperti ya, John and Camilla. Oke, kalau sudah, kita buat duplicate aja ya, profile picture yang ada di sini. Kita tarik lagi ruler ke sini. Oke, ke bagian sini kita membuat bagian ini ya. Kemudian tarik lagi ke bagian bawah. Kita zoom. Coba udah sesuai belum? Oke, geser sedikit. Oke, kalau sudah kita duplikat saja. Oke, bagian ini ya, Ctrl D, kemudian kita geser ke bawah ya. Nah, kemudian kita letakkan di sini, dibuat sejajar gitu ya, buat sejajar. Oke, berarti ukurannya kemungkinan besar sama ya, kemungkinan besar sama nih. Oke, berarti ukurannya tidak perlu kita rubah. Oke, nah kalau kita tarik garis dari sebelah kiri, tarik set gitu ya. Nah biar lurus, nah bisa juga seperti ini. Nah gitu ya, React John sama image ini sama sejajar. Nah kalau sudah, tinggal diganti gambarnya. Caranya sama dengan yang sebelumnya ya, tinggal cari profile picture-nya, warnanya atau person, background yellow gitu ya. Kemudian ya kita ganti profile picture-nya. Misalkan ini kita ganti dengan yang lain ya. Ya, bagian fill, klik image, upload from computer. Ya, misalkan personnya saya ganti yang ini, open. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian saya duplikat lagi ya, kemudian zoom, geser sedikit. Nah kita buat seperti ini. Oke, mirip ya dengan contohnya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti lagi image dengan yang lain. Ya, di properti lihat sebelah kanan, fill-nya kita rubah. Ya, upload from computer, cari yang lain, misalkan ini contohnya atau yang ini. Ya, open. Close. Nah, bisa jadi ini. Ya, jadi kita punya dua person yang berbeda. Nah, kalau sudah, kita buat ikonnya yang sebelah sini ya. Oke. Berarti ini duplikat saja lagi, duplikat, Ctrl D ya, karena ukurannya sama ini dengan yang ini. Nah, dengan yang ini ukurannya sama ya. Oke, dengan yang ini sebenarnya lingkaran nih. Ya, ini lingkaran. Nah, tinggal diganti warnanya ya, tinggal diganti warnanya ya. Oke, seperti ini warnanya. Yang ini kita ganti, yang image ini fill ya, kita hapus ya, bukan diisi ya, ini kita hapus saja, klik minus. Nah, kita hapus ya, hilang ya, masih ada sebenarnya ya, tinggal kita tambahkan stroke, klik stroke. Nah ini ada stroke warna hitam gitu ya, stroke-nya warna hitam sekarang. Nah seperti ini. Nah ini kita klik, kita ganti stroke-nya warna putih. Ini ya, stroke-nya warna putih diganti.
ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kayaknya lebih tebal, kita buat juga lebih tebal, berarti mungkin stroke-nya, weight-nya ini mungkin 2 ya. Kita rubah nih bagian weight 2, enter. Nah, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah sesuai ya, ini kita bisa duplikat lagi, duplikat karena ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar ya. Oke, duplikat lagi, kemudian kita perkecil sedikit. Nah, perkecil sedikit ya. Nah, seperti itu. Coba kita zoom ya. Intinya dia letaknya di bagian dalam. Nah, seperti ini ya, letakkan di tengahnya ya. Kalau kurang kecil, nah seperti ini ya. Oke, kita letakkan di objek yang tengah. Nah seperti ini ya. Sudah rata kanan kirinya? Oh, belum ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini ya, alignmentnya tengah sama tengah ya. Jadi seleksi 2 objek ini ya. Seleksi caranya ya, di klik kemudian tahan shift, klik lagi bagian ini. Nah gitu, jadi 2 objek kepilih, kemudian pilih alignment tengah, kemudian kasih tengah lagi ya, secara vertikal tengah, secara horizontal tengah gitu. Oke, kalau sudah ya, yang bagian terluar ini kita ambil setengahnya saja. Kalau di sini contohnya setengah ya, setengah lingkaran seperti itu ya. Oke, jadi kita klik objek terluar. Oke, kemudian kita pilih ini. Nah ini nih ya, edit object ya. Kemudian kita mau hapus bagian ini dan bagian bawah sini, atas sini dan bawah sini ya. Klik saja bagian ujung sini, klik ini ya, di zoom. Oke, sorry. Nah, setelah diklik, nah sampai kelihatan hanya bagian ini saja terseleksi. Tandanya ada garis di sini ya, dan garis di atas ini. Artinya bagian ini yang terseleksi, bagian ujung sini aja terseleksi. Nah seperti ini. Kemudian kita tekan delete. Nah gitu, dia akan hilang. Kemudian kita pilih yang ini bagian bawah, klik lagi. Nah seperti ini, delete. Oke, seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah nanti hasilnya seperti itu. Ini di close dulu. Nah seperti itu ya. Nah gitu ya. Oke, tinggal diatur ya, dipaskan ya. Kalau kurang besar silahkan diperbesar, misalkan ini dimensinya 57 kali 57, misalkan 58 kali 58, misalkan 58 kali 58. Nah gitu ya, misalkan tinggal diatur. Oke, seperti itu ya. Oke, misalkan nah, kemudian bagian ini, nah ini tinggal diduplikat saja, duplikat, Ctrl D, geser ke samping. Nah gini ya. Oke, coba lihat marginnya, ini jaraknya sekitar ini udah masuk belum? Kalau kira-kira oke, baru kita lanjut lagi. Nah kalau misalkan udah oke, kita pilih objek ini ya. Kemudian ini kan kosong ya, nah kita tambahkan warna, klik fill ya nih, bagian klik fill. Nah gitu ya, fillnya masukkan, hanya saja abu-abu ini kita ganti dengan putih ya. Kita ganti dengan putih ya, bisa ambil sini atau ngambil di sini gitu ya, bisa bebas di tempat lain. Nah seperti itu ya. Oke ya, sudah mirip ya, sudah mirip, tinggal kita ambil panahnya. Nah panah teman-teman bisa ambil dari googling gitu ya, atau mungkin bisa ambil dari aset juga. Misalkan di search ini aset ya, searching namanya adalah arrow ya, arrow.
Hanya saja mungkin kalau nggak ada yang sama gitu ya, mungkin kita cari yang paling mirip gitu ya. Ya, misalkan contoh ini, arrow forward gitu ya. Nah, diklik, insert instance. Nah ini ya, kemudian kita geser ke sini. Ya, kemudian kita kasih warna, ini warnanya apa? Hitam atau hijau ya? Oke, segitu. Misalkan saya kasih warna hijau, misalkan. Berarti yang ini, ya, selection color-nya diklik, custom, color picker saya kasih warna hijau juga, misalkan. Close. Oh, dia ngotak ya. Oke, Ctrl Z. Oke, sebentar. Oke, atau warna hitam ini ya. Oke. Ya, baik. Kalau misalkan mau ganti yang lain, silakan ya. Misalkan fill, kalau fill tadi warnanya apa? Oh, jatuhnya ngeblok gitu ya. Ya, tergantung dari settingan ya, settingan. Oh, ini nih, sebentar. Ini warna hitamnya diganti custom hijau. Ah, bisa ya. Kita zoom. Oke, jadi warna hijau gitu ya, seperti ini. Oke, nah ini contoh ya, teman-teman silakan lanjutkan gitu ya, lanjutkan. Ya, jadi ini presisi nih ya. Dari hello-nya 10,000